Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas C, mata kuliah Manajemen Inovasi dan Pelayanan Publik dari jurusan Administrasi Publik Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Di sini kami akan menyampaikan hasil presentasi kami mengenai analisis kualitas pelayanan kesehatan pada masa COVID-19 di puskesmas daerah. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Arifah Nova Armayanti dengan NIM F1B020029, Bintang Fahrizal Oktavian dengan NIM F1B020046, dan Ihsani Kamila dengan NIM F1B019084. Pembahasan yang pertama mengenai apa itu pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yang dimaksudkan untuk memenuhi hak serta kebutuhan pelayanan bagi masyarakat. Dalam perwujudannya, pelayanan publik ini dapat berwujud barang, jasa, atau pelayanan administratif. Alasan diadakan pelayanan publik ini tentu yang utama untuk mensejahterakan masyarakat dan juga dalam rangka pemenuhan hak setiap warga negara yang berhak mendapat pelayanan dari negara atau pemerintah. Adapun model pelayanan publik di bidang kesehatan. Model pelayanan kesehatan merupakan gambaran dari alur dan tata cara dalam melakukan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan pada dasarnya terdapat dua pihak. Pihak pertama yaitu pihak konsumen kesehatan sebagai pihak yang membutuhkan layanan kesehatan, dan pihak kedua yaitu tenaga kesehatan sebagai penyedia jasa layanan kesehatan. Salah satu model pelayanan publik adalah model segitiga pelayanan atau the service triangle. Albert dan Sam dalam Radminto dan Atik mengemukakan bahwa organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pelayanan yang sangat berhasil memiliki tiga kesamaan, yaitu yang pertama, disusunnya strategi pelayanan yang baik. Yang kedua, orang di garis depan yang berorientasi pada pelanggan atau konsumen. Serta yang ketiga, sistem pelanggan yang ramah. Standar pelayanan publik di bidang kesehatan daerah. Standar pelayanan publik merupakan suatu tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi pelayan, analisis proses dan prosedur sarana dan prasarana, waktu serta biaya pelayanan. PMK nomor 4 tahun 2019, SPM atau Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten atau Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri atas pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi, dan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Adapun jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten atau Kota terdiri atas yang pertama, pelayanan kesehatan ibu hamil, kedua, pelayanan kesehatan ibu bersalin, ketiga, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, keempat, pelayanan kesehatan balita, kelima, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, keenam, pelayanan kesehatan pada usia produktif, ketujuh, pelayanan kesehatan pada usia lanjut, kedelapan, pelayanan kesehatan penderita hipertensi, kesembilan, pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, kesepuluh, pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, 11, pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan 12, pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia atau human immunodeficiency virus. Kualitas pelayanan publik pada masa COVID-19 di puskesmas daerah. Pada akhir 2019, dunia dihebohkan dengan penyakit baru yang meresahkan banyak orang, yaitu COVID-19.
Virus corona menyebabkan masalah kesehatan pada saluran pernapasan mulai dari gejala ringan sampai gejala yang berat. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menyebar dari manusia ke manusia lain melalui kontak erat dan droplet atau percikan batuk atau bersin dengan penderita, tetapi tidak dapat menyebar melalui udara. Berdasarkan data laporan yang masuk melalui Ombudsman, kondisi layanan kesehatan pada puskesmas di kabupaten memang mengalami keterbatasan, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarananya. Padahal sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Pasal 18 bahwa ada perhitungan kebutuhan ideal terhadap jumlah dan jenjang jabatan tenaga kesehatan di puskesmas. Selain itu, menurut penjelasan Dinas Kesehatan dan Puskesmas kepada Ombudsman, adanya COVID-19 ini menjadikan seluruh layanan kesehatan di kabupaten menjadi terganggu, dikarenakan banyak petugas lapangan yang terpapar dan belum terbiasa dengan kondisi COVID-19 ini. Akan tetapi, Dinas Kesehatan akan tetap menindaklanjuti laporan dari Ombudsman dengan melakukan pembinaan kepada UPT Puskesmas serta memastikan tidak adanya tindakan maladministrasi dan tetap memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat, baik itu pasien COVID dan non-COVID-19 di wilayah kerja tersebut. Oke, baik. Sekarang kita sudah masuk pada kesimpulan bahwa pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik yang dimaksudkan untuk memenuhi hak serta kebutuhan pelayanan bagi masyarakat. Pelayanan publik ini dilakukan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, di mana penyelenggaranya juga merupakan setiap institusi dalam birokrasi negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melakukan pelayanan publik. Pelayanan publik di Indonesia terjadi dalam berbagai bidang, salah satunya yaitu kesehatan. Pelayanan publik dalam bidang kesehatan dapat dilakukan melalui setiap institusi pemerintah, mulai dari terkecil seperti puskesmas hingga yang terbesar yaitu rumah sakit. Pelayanan kesehatan telah banyak dilakukan pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan, menjaga dan mengobati penyakit, juga memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, hingga masyarakat luas. Dalam prosesnya, tentu pelayanan publik tidak hanya melakukan tindakan pengobatan, namun juga melakukan tindakan pencegahan dengan banyaknya program yang dilakukan selama COVID-19 seperti vaksinasi yang sedang digencarkan dan masih banyak lagi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis kualitas pelayanan kesehatan pada masa COVID-19 di puskesmas daerah. Besar harapan kami video ini dapat dipahami dan dapat menjadi video pembelajaran bagi teman-teman semua untuk mengetahui dan mengevaluasi pelayanan publik pada bidang kesehatan di puskesmas daerah.